bernama asli Haji Ibram Syah bin Haji Lawiyar. Lahir pada tanggal 9 Agustus 1943 di Desa Tabihi Kanan, Kelurahan Karangjawa, Kecamatan Padang Batung, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam dunia puisi, ia menggunakan nama pena Ibram Syah Amandit, dan di kalangan sastrawan Kalimantan Selatan, dirinya lebih dikenal dengan sebutan Si Janggut Naga. Mulai menulis sastra sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1971, ia aktif dalam diskusi dan pembacaan puisi Persada Club Yogyakarta di bawah bimbingan Umbu Landu Paranggi. Ini. Ini buku-buku sastra. Kalau ini rupa-rupa, kalau ini agama. Jadi ya mudah-mudahan ada perubahan Kalsel dengan hadirnya seorang profesor. Pilihlah. Aku dukung. Kalau perkembangan sastra di Kalsel, kalau ku bacalah, ku ikuti kayak tulisannya Miki Hidayat, ada bukunya yang terbitkannya itu memang berapa tuh, ribuan ya. Generasi muda cukup bangkit. Tapi perkembangan atau pertambahan daripada kuantitas itu apakah sepadan dengan pertambahan kualitas? Yang penting itu kan perlu dipertanyakan gitu. Kita cukup memang bergembira dengan melihat generasi muda tertarik kepada masalah di bidang sastra ya. Tapi itu yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka bergiat di situ? Apakah kondisi masyarakat, lingkungan memang mengharuskan mereka bangkit, atau karena nalurinya untuk berkembang pribadinya? Nah, kalau dari segi lingkungan, boleh jadi perkembangan ini ada sesuatu yang memberi respon kepada para penyair. Dengan kata lain, suatu daerah yang mapan, yang adem-adem, atau daerah bergolak. Boleh jadi mereka menemukan atau semacam reaksi-reaksi kepada lingkungan, gitu. Ini menjadikan kebangkitan daripada sastrawan. Kenapa ini terjadi? Nah, ini banyak sekali kaitannya, bukan? Artinya tidak hanya sekedar masalah khusus sastraan, tapi masalah macam-macam yang hidup di dalam daerah kita, sehingga para penyair bangkit. Jadi ya tadi kukatakan kita bisa bergembira dengan perkembangan daripada generasi muda menjadi penyair, tapi yang lebih penting adalah masalah peningkatan kualitas yang ada. Jadi apakah banyak, apakah yang ada? Kalau aku senang yang ada, tapi muncul kualitas. Bukan banyak, tapi tidak menimbulkan kualitas. Gitu. Nah sekarang yang ada ini siapa yang menilai?
para kritisi sastra? Bagaimana menilai para sastrawan di Kalsel yang mungkin dikatakan ribuan? Tapi apakah berkualitas? Siapa yang mengukur kualitas ini? Gitu. Jadi agak ya menjawab ini agak susah. Nah sekarang yang mereka bikin, yang mereka geluti, kiprah mereka di bidang objek-objek puisi umpamanya, atau cerpen, atau novel, itu kemana tuh warnanya, kemana arahnya, nilai guna, manfaat. Ini juga perlu dipertanyakan, apakah sekedar iseng-isengan aja, membunuh waktu, atau memiliki visi misi. Nah, ini warna daripada hasil karya mereka itu perlu dipertanyakan. Coba kita lihat, contoh saja, puisi-puisi Agus Suseno. Itu kita tidak bicara soal kualitas, tapi kenapa demikian dia menggebu, membicarakan set meratus. Tentu ada visi misi yang ingin ditujuknya. Tapi berapa banyak penyair yang demikian, yang memiliki kesadaran daerah, kesadaran benua, kesadaran meratus. Berapa banyak di Kalsel ini? Lalu kalau begitu apa sih manfaat daripada penyair, daripada sastrawan itu di daerahnya, atau di benua, atau di Indonesia ini apa sih? Pejabat lain sendiri jalannya, penyair lain sendiri jalannya. Nah gitu aku bilang, aku ada membuat puisi itu, ajakan itu. Mari kita sama-sama duduk. Penyair mengakhiri kata-kata, tapi pejabat akhiri bikin bencana. Udah. Tapi apa didengar apa tidak? Kenapa? Karena segala bidang di Indonesia ini adalah melanda. Satu, kekurangan. Yang mungkin saja kekurangan ini macam-macam. Kekurangan kedunguan, kekurangan kepintaran, melanda kedunguan, kekurangan kesadaran beragama, melanda dosa, kekurangan kejujuran, melanda kecurangan. Segala ada sekarang yang menegakkan nilai-nilai, departemen nilai-nilai, yang menegakkan masalah kualitas manusia. Tidak, aku tadi baru memposting suatu postingan bahwa dunia sekarang ini apa yang diolah? Alat produksi, bukan mengolah kualitas nilai manusia. Enggak. Nah inilah dunia kita sekarang. Jadi bagaimana dalam keadaan seperti ini penyair dituntut masalah moral? Susah sekarang ini. Jadi jangan terlalu disalahkan penyair tidak berkualitas, tidak macam-macam, karena memang lingkungan. Jadi semua orang hampir menampilkan lingkungan di mana dia berada. Susah mencari itu, mencari perbaikan susah rupanya. Pemerintah itu kan bekerja secara regulasi, bekerja secara departemental. Kita lihat arus sastra itu kerja pemerintah tuh, kerja departemental itu, ya. Nah itu kan memiliki suatu prosedural, memiliki suatu regulasi sendiri lewat DPR, lewat apa. Akhirnya tiap tahun kita yang paling unggul di Indonesia penyelenggaraan arus sastra, gitu. Nah, ini kita angkat jempol. Tapi ini apakah murni dari andil pemerintah kalau tidak digugat oleh para penyair sebelumnya? Digugat oleh arwah Burhanuddin Subli, termasuk yang paling muda mungkin Agus Suseno. Kalau tidak diarahkan itu pemerintah itu apa mempunyai inisiatif terhadap arus sastra? Tidak mungkin, sehingga Kalsel menjadi demikian terangkat di seluruh Indonesia tentang membangun, mengokohkan kehidupan sastra
di Indonesia, terutama di Kalsel ini menjadi suatu percontohan yang baik sekali. Coba lihat semacam Tipan Nusantara. 2 kali, 3 kali dia ambil alih dari Tangerang ke Batola. Keempat sudah mogok. Tangerang tidak sanggup lagi. Ini, tapi sekarang berapa banyak di Kalsel ini pejabat-pejabat yang seperti kepala pariwisata Batola waktu itu Haji Mahali. Ketika diundang ke Tangerang, beliau hadir, lalu pulang ke Batola, ke Marabahan, lalu meneruskan Tipan Nusantara 3. Ada pejabat-pejabat yang tergugah di dalam hal membangun kesusastraan. Berapa banyak pejabat-pejabat daerah seperti itu? Kan susah sekarang ini. Apa ada pejabat daerah, individu yang seperti itu? Aku dapat dikirimi bekas gubernur Kalimantan Selatan Haji Said 10 juta. Akhirnya aku terbitkan kepada Badai Gurun dalam darah. Contoh bagus seorang pejabat. Tapi tahukah itu rahasianya? Karena beliau adalah keluargaku. Aku orang tua yang konsisten memproduksi puisi-puisi. Sedang aku termasuk makam melarat, makam al-fakir. Wajar kalau beliau turun tangan. Coba kalau gubernur lain, ada perhatian enggak kepada antologi-antologi penyair atau sastrawan di daerahnya? Belum tentu. Aku menerbitkan terakhir Impian Tuhan. Itu puisi religius. Itu sebabnya apa? Dari Bupati Batola, dari Ibu Miliani. Tapi waktu itu beliau mau membantu pengobatan kesehatanku. Ku bilang aku sudah punya kartu BPJS. Bagaimana Bu? Kalau uangnya ini ku gunakan aja untuk antologi. Lalu beliau serahkan. Nah, tapi satu hal memang pejabat-pejabat di Batola, mulai dari suami beliau, Hasanuddin Murad, Ibu Miliani, selalu banyak perhatian kepada perkembangan sastra di daerah Batola. Aku udah tahu ya daerah lain, tapi aku merasakan kok. Sebagai penyair, aku merasakan hal itu. Gitu. Ya, aku memang kagum kepada kegiatan di Banjarbaru. Tapi itu kan inisiatif para penyairnya, para sastrawannya. Di Banjarbaru itu gudangnya. Tapi kalau di Batola, itu imbang antara sastrawan dengan para pejabat daerah. Imbang. Sama-sama memiliki perhatian. Gitu. Nah, jadi secara departemental, pemerintah, itu tadi pertanyaan Anda, itu memang dia memiliki regulasi, memiliki aturan. Yang kita tuntut ini sebenarnya adalah pada pejabat individual, pejabat itu. Bagaimana perhatian terhadap para perkembangan sastra di daerah Kalimantan Selatan. Pejabat. Adakah di kabupaten, bupati atau dinas pariwisata memiliki gagasan mendirikan museum budaya atau museum sastra di daerahnya masing-masing? Coba kalau ada itu berarti, wow, ini pejabatnya hebat, perhatian terhadap perkembangan sastra di daerah. Ini ada enggak itu? Rasanya kok tidak ada gagasan untuk itu. Ini apa ini? Ya pertanda mungkin pejabat secara individual tidak memiliki perhatian kepada sastrawan, kepada hasil-hasil sastra. Tuh lihat tuh, sederetan itu hampir 3 meter. Buku-buku antologi, buku sastra diterbitkan oleh penyair-penyair di Kalimantan Selatan selama arus sastra. Apa terbaca enggak kira-kira oleh pejabat? Tuh, puisi menolak korupsi, hampir sebantal, 6-7 jilid, 6 buku. Apa tuh? Ada enggak diperhatikan oleh pejabat di Nusantara ini? Karya-karya sastra itu. Sudah. Ya Allah, jerih lelah para sastrawan itu sangat melelahkan perhatiannya kepada negara, kepada bangsa, kepada daerah, kepada benua. Tapi pejabat sama sekali seperti air dengan minyak terhadap sastrawan. Itu nampaknya.
terhadap perkembangan sastra di Kalimantan maupun ya terutama di Banua kita ini, memang ini sudah demikian menjamur ya, sejak adanya arus sastra mulai tahun 2000 berapa 4 kali tidak salah, itu pertama kali itu banyak sekali gagasan-gagasan para sastrawan, ide-ide yang baik untuk pembangunan daerah dan warga masyarakat Kalimantan Selatan. Itu memang banyak sebenarnya, tapi aplikasinya inilah tidak sejalan, tidak sinkron antara suatu kebijakan yang dibuat pemerintah daerah dengan ide-ide dari para sastrawan. Itu nampaknya tidak pernah ada sinkronisasi. Ini susahnya ini. Mereka jalan sendiri. Pejabat-pejabat itu kalau mau dikata sekarang ini kelihatannya di Banua kita ini adalah lebih akrab mesra dengan para pengusaha yang merusak tuh, meratus tuh yang mengirim bencana ke kampung-kampung, ke kota-kota, banjir tuh, gerak tuh. Oh, maka ada semboyan Cagup ini, bergerak, iya, bergerak kayak traktor, melubangi, meratus, bergerak seperti banjir, melimpahkan banjir ke kampung-kampung, kemana, bergerak. Apa yang bergerak? Kedunguan, ketololan di kampung, di masyarakat, itu yang bergerak. Coba tunggulah nanti calon mungkin Profesor Dene akan bergerak membasmi kedunguan, membasmi ketololan itu. Mudah-mudahan akan bergerak kepada kecerdasan. Ini yang kita harapkan, perubahan. Sanggup nggak ini? Seirama nggak dengan ide-ide daripada sastrawan ini, pejabat? Ikut nggak? Karena ulama-ulama mungkin sudah banyak yang meninggal. Tinggal lagi para sastrawan yang menyuarakan kebaikan, kebenaran itu. Mereka tidak bisnis. Yang bisnis itu bukan sastrawan. Itu loh. Jadi harapannya itu, tolonglah para pejabat, para pemangku kebijakan daerah ini, perhatikan suara-suara para sastrawan. Itu yang penting. Dengan begitu akan terdoronglah para penyair ini, mungkin kata-kata indah, bukan kata-kata belati, kata-kata pedas, kata-kata yang menusuk, mungkin akan berangsur agak reda, tidak lagi timbul emosi di dalam puisi, tapi suatu puja-puji yang menenteramkan hati, boleh jadi akan terjadi ya. Tapi kalau keadaan sekarang ini memang ini tombak-tombak puisi, panah-panah puisi, ini kelihatannya tertuju kepada pejabat. Tembakan kepada para pejabat. Karena memang pejabat kelihatannya acuh kepada sastrawan, acuh kepada karya-karya mereka, kepada ide-ide mereka. Itu salahnya. Masalahnya begitu.